Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Akmaleni Sara. Nama saya Arkan Alexi Andre. Nama saya Syakira Orieta Syahrani. Kami dari SMA Lab School Jakarta, tim 6, akan mempresentasikan mengenai isi dari esai kami yang berjudul Merancang Masa Depan Agroindustri Indonesia dengan pengembangan dan penggunaan AI serta ML. Agroindustri atau industri agrikultur adalah tonggak utama pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri. Agroindustri merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan sumber penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pertanian sebesar 13,45% terhadap PDB pada kuartal 3 tahun 2019, serta fakta bahwa lapangan kerja sektor pertanian merupakan yang terbesar dengan 27,33% lapangan kerja nasional pada bulan Agustus tahun 2019. Sebagai negara agraris, Indonesia secara alamiah memiliki keunggulan komparatif dalam industri agrikultur. Kementerian Agraria menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai 7.463.948 hektar lahan baku sawah. Lahan baku sawah merupakan lahan sawah yang secara dinamis bisa ditanami berbagai komoditas tanaman pangan. Sementara itu, Indonesia merupakan negara agraris terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Indonesia memiliki 11% dari total 27% wilayah tropis dunia. Nah, karena suhu yang tinggi dan curah hujan yang melimpah, mayoritas tanaman dapat tumbuh subur sepanjang tahun. Suhu dan kelembapan yang tinggi merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman pangan. Namun kenyataannya, produksi agrikultur nasional masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengimpor beberapa jenis komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kestabilan harga penjualan komoditas pangan. Hal ini ditandai dengan adanya impor bahan pangan di Indonesia. Sebagai contoh, pada periode bulan Januari-November tahun 2018, bahan makanan yang diimpor oleh Indonesia adalah gula sebanyak 4.622 ton, garam sebanyak 2.503 ton, kedelai sebanyak 2.417 ton, beras sebanyak 2.202 ton, jagung sebanyak 587 ton, bawang putih sebanyak 448 ton, dan tepung terigu sebanyak 57 ton menurut kata data pada tahun 2019. Padahal, produksi komoditas-komoditas ini jika dioptimalkan dapat menunjang kebutuhan dalam negeri dan memungkinkan untuk melakukan ekspor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia. Namun, berbagai masalah kerap dihadapi oleh industri pertanian nasional. Salah satunya adalah kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Dengan populasi yang akan mencapai 330.905.000 dalam tahun 2050, Indonesia harus mempersiapkan pelbagai fasilitas dan penunjang hidup tambahan yang sesuai. Tentunya, beban konsumsi pangan dalam negeri juga akan bertambah. Dengan begitu, kemampuan produksi pangan juga harus ditambah. Tidak hanya menambah kapasitas produksi pangan, efisiensi dan efektivitas proses produksi pangan juga harus diperbaiki. Karena dengan bertambahnya populasi, ketersediaan lahan produksi pangan akan menipis di daerah padat penduduk. Masalah ini diperparah dengan masalah lain, seperti penurunan pekerja pertanian dan pengalihan lahan pertanian. Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun cukup drastis, dari 31,23 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 27,68 juta rumah tangga pada 2018. Konversi lahan yang dilakukan dari tahun 2013 ke tahun 2019 juga turut berdampak pada penurunan luas lahan baku sawah sebesar 287.000 hektar. Walaupun sektor agrikultur merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDB nasional, di waktu yang sama, ekspor komoditas pertanian dalam negeri hanya mencapai 2,24% dari total ekspor nasional pada semester pertama tahun 2020. Artinya, kontribusi pertanian masih terbatas pengaruhnya di luar negeri. Masalah ini erat kaitannya dengan masalah mutu atau kualitas hasil produksi. Rendahnya mutu hasil produksi pertanian di Indonesia sering kali membuat negara asing enggan mengimpor bahan mentah maupun olahan jadi dari industri pertanian dalam negeri. Bersamaan dengan itu, perkembangan industri 4.0 juga menuntut sektor agroindustri untuk senantiasa berkembang dan berinovasi. Oleh karenanya, inovasi di teknologi di bidang agroindustri harus mulai dikembangkan. Untuk itu, kami akan memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML yang dapat dimanfaatkan di industri pertanian dalam negeri. Menurut Stewart dan Norwich
pada tahun 2020, artificial intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai kecerdasan yang didemonstrasikan oleh mesin. Nah, seperti kecerdasan natural yang dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan menggunakan pendekatan pemikiran yang berasal dari kombinasi antara matematika, teknik, statistika, dan teori kontrol. Teknologi kecerdasan buatan dapat memanage sistem dan lingkungannya untuk mengambil tindakan yang dapat memaksimalkan peluangnya untuk berhasil mencapai tujuan tertentu. Sedangkan teknologi machine learning atau pembelajaran mesin merupakan suatu komputer atau agen yang dapat beradaptasi untuk meningkatkan kinerjanya setelah melakukan pengamatan suatu sistem. Komputer sebagai agen akan mengamati data dan membuat model. Kemudian, ia akan menggunakan model tersebut sebagai hipotesis tentang suatu sistem yang dapat memecahkan suatu masalah. Inovasi menurut Albury pada tahun 2003 didefinisikan sebagai new ideas that work atau ide-ide baru yang berhasil. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Selanjutnya, Albury secara rinci menjelaskan bahwa successful innovation is the creation and implementation of new process, products, service, and methods of delivery which results in significant improvements in outcomes, efficiency, effectiveness, or quality. Hal ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses yang baru, produk baru, jasa baru, dan metode penyampaian yang baru yang menghasilkan perbaikan dalam hal efisiensi, efektivitas, maupun kualitas. Agroindustri sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit, pengertian agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin pada tahun 1981, yaitu perusahaan yang memproduksi atau memproses bahan nabati atau hewani. Artinya, inovasi teknologi dalam konteks agroindustri adalah semua penciptaan, pemanfaatan, dan perbaikan teknologi yang dapat mendongkrak efektivitas dan efisiensi produksi pangan. Bukan hanya itu, inovasi juga harus memperbaiki kualitas output yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas hasil produksi, maka produk yang dihasilkan akan lebih susceptible atau diterima di pasar. Tentunya, hal ini akan dapat menjawab masalah ekspor komoditas pertanian. Lalu, bagaimanakah inovasi AI dan ML dapat memberikan manfaat terhadap industri pertanian? Menurut Ferguson, pada tahun 1991, industri pertanian dapat memaksimalkan output lewat implementasi AI dalam berbagai bidang. Mulai dari pemilihan benih yang cocok dengan memperhatikan pengaruh kondisi cuaca dan tipe tanah yang ada, hal ini ditengarai dapat mengurangi resiko penyakit pada tanaman. Dengan begitu, resiko gagal panen akibat penyakit pada tanaman dapat berkurang. Nah, konsekuensinya adalah peningkatan efektivitas produksi. Selain itu, menurut Shamshiri pada tahun 2018, algoritma AI dapat mengembangkan robot yang dapat digunakan untuk memperkirakan hasil panen, penjarangan, pembibitan, navigasi lapangan multiguna, serta penyemprotan air, pupuk, dan pestisida. Contoh-contoh tadi merupakan penggunaan teknologi AI di sektor pertanian yang disebut dengan precision farming. Precision farming atau pertanian presisi adalah teknik pertanian yang lebih akurat dan terkontrol serta menggantikan bagian pertanian yang repetitif dan padat karya. Dalamnya, terdapat perkiraan waktu penanaman dan panen yang optimal, komunikasi elektronik yang terintegrasi, pengelolaan sumber daya air, dan lain-lain. Hal ini merupakan beberapa contoh dari penerapan nyata precision farming. Tujuan dari teknik ini adalah memaksimalkan profitabilitas, efisiensi, keberlanjutan, serta volume panen. Pada sektor peternakan, AI juga dapat mengambil peran penting, misalnya dengan memprediksi penyakit pada hewan ternak 2 hari sebelum terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan chip Jaguza di telinga hewan ternak. Chip ini dapat memonitor informasi vital yang berpengaruh terhadap kesehatan hewan ternak seperti pola makan, suhu tubuh, dan lain-lain. Menurut pengembangnya, Ronald Katamba, terjadi kenaikan produksi hewan ternak sebesar 35% di kalangan peternak hewan. Sedangkan di sektor perikanan, AI dapat dipergunakan untuk mengimbangi penurunan jumlah nelayan dengan mempertimbangkan permintaan pasar lokal. Sistem ini juga dapat menyarankan nelayan untuk menyesuaikan hasil tangkapan ikan mereka untuk mencegah jatuhnya harga ikan karena penangkapan ikan yang berlebihan. Hal ini akan sangat membantu bagi industri perikanan untuk menjaga harga ikan di pasar. Selain itu, menggunakan data seperti suhu air laut, area penangkapan, jumlah tangkapan ikan, serta cuaca,
AI dapat mencari kombinasi optimal antara hasil penangkapan dan kondisi cuaca. Hal ini akan sangat berguna dikala cuaca tak menentu dan menyulitkan bagi nelayan. Nah, contoh lain adalah inovasi yang dikembangkan pada tahun 2018 oleh GFW atau Global Fishing Watch. GFW mempublikasikan peta real-time pertama yang dapat melacak aktivitas kapal penangkapan ikan global. Algoritma ML dapat mengidentifikasi lokasi dan kecepatan kapal penangkapan ikan yang ada di laut, bahkan membedakan antara praktik penangkapan ikan yang berbeda. Menurut Scholzberg pada 2018, tanpa teknologi ML, mengolah data sebanyak ini akan membutuhkan waktu selama 100 tahun. Inovasi ini tentunya dapat membantu dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penampakan ikan ilegal di ZEE atau zona ekonomi eksklusif yang mana sering merugikan nelayan dalam negeri. Lalu, mengapa inovasi AI dan ML ini perlu dikembangkan secara lebih lanjut di Indonesia? Berdasarkan uraian di atas, peningkatan produktivitas merupakan konsekuensi yang lazim dalam pemanfaatan AI dan ML di industri pertanian. Hal ini akan menjawab persoalan impor bahan pangan yang terus membayangi negeri ini. Namun, tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan AI dan ML di agroindustri nasional sangatlah berat, yaitu masalah rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia. Menurut Kementan, pada 2020, tenaga kerja pertanian masih didominasi oleh pekerja yang tidak sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, dengan total sebanyak 66,42% dari total tenaga kerja pertanian, dan lulusan pendidikan SLTP sebanyak 16,13% dari total tenaga kerja pertanian. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi AI dan ML tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Mustahil bagi suatu industri untuk dapat memanfaatkan AI dan ML jika hanya ditopang melalui tenaga kerja berpendidikan rendah. Karena tentunya dibutuhkan SDM yang melek teknologi digital untuk memanfaatkan teknologi AI dan ML itu. Namun, tentunya pertanian bukan satu-satunya industri yang memerlukan tenaga kerja terlatih dan berpendidikan. Industri manufaktur juga membutuhkan SDM yang terampil dan berpendidikan. Akibatnya, tenaga kerja terlatih akan beralih ke sektor industri manufaktur yang lebih berkembang. Selain itu, kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian membuat sektor ini tidak terlalu diminati banyak orang, khususnya para generasi muda. Argumen-argumen ini seakan menguatkan alasan bagi industri pertanian untuk tidak berinovasi dan ikut berkembang. Nah, jika sifat-sifat ini berlanjut, maka tentunya akan sukar untuk mempersiapkan dan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi di agroindustri dalam negeri. Namun, dalam narasi RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, pemerintah akan melaksanakan akselerasi industri berbasis pertanian, menargetkan peningkatan nilai tambah, ekspor, daya saing, investasi, dan industrialisasi pertanian. Hal ini dapat menjadi langkah awal untuk membuka pintu yang terbuka lebar bagi tenaga kerja muda dan berkualitas untuk terjun di industri pertanian. Penguasaan teknologi akan menjadi syarat mutlak dalam penerapan proses industrialisasi. Tidak hanya itu, seiring terjadinya industrialisasi, penghasilan dan nilai tambah tenaga pertanian akan bertambah. Penguasaan teknologi pertanian akan terangkat, begitu pula dengan SDM pertanian. Dengan bertambahnya nilai tambah petani, industri petani akan lebih diminati oleh generasi muda. Tentunya, pemanfaatan AI dan ML di bidang pertanian juga harus dibarengi dengan industrialisasi. Penguasaan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan AI dan ML di sektor pertanian pasti sangatlah tinggi. Industri kecil, menengah, atau rumah tangga tidak akan dapat menyanggupi alih teknologi dan operasional sistem AI dan ML di bidang pertanian. Diperlukan peran generasi muda yang siap dalam menerima proses alih teknologi. Sebenarnya, pengembangan AI dan ML untuk industri pertanian di Indonesia tidak kalah dari negara lain. Karya anak bangsa seperti teknologi e-tandur yang menggunakan teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk industri pertanian. Ini adalah salah satu bukti karya generasi muda dalam pengembangan AI dan ML di industri agrikultur. Upaya inovasi seperti ini perlu didorong pemerintah untuk membangun industri pertanian dalam negeri. Peran pemerintah dalam melakukan penyeluruhan teknologi baru tidak akan berdampak banyak. Untuk membuka pasar teknologi AI dan ML saja tidak akan cukup untuk mendorong peran teknologi-teknologi tadi di iklim industri agrikultur tanah air yang mesti kolot. Diperlukan usaha yang lebih terstruktur antar pemerintah, pihak swasta, dan tentunya generasi muda di sektor pertanian. Pemerintah dapat memberikan insentif atau pendanaan bagi penelitian, mengarahkan investor ke industri pertanian, dan memfasilitasi alih teknologi. Dengan begitu, industrialisasi pertanian akan berjalan dengan lancar.
Jika penguasaan teknologi dan kualitas SDM pertanian bisa didongkrak, maka pemanfaatan AI dan ML di agroindustri nasional bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Berdasarkan pemaparan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran generasi muda dalam pemanfaatan AI dan ML di industri pertanian dapat dilakukan melalui industrialisasi. Namun, menurut Slaughter pada tahun 2008, untuk melihat peran AI dan ML di industri agrikultur, pemanfaatannya juga harus dilakukan dengan masif. Artinya, usaha industrialisasi sekaligus ahli teknologi harus dilakukan secara TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Perlu diketahui juga bahwa teknologi AI dan ML secara praktis bisa diterapkan ke semua sektor vital utama dalam negeri. Artinya, semua sektor dapat mendapatkan manfaat dari penerapan teknologi ini di sektornya masing-masing. Mulai dari perdagangan, agrikultur, kesehatan, manufaktur, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan dari tim 6 SMA Lab School Jakarta. Saya Syakira Oriata Syahrani. Saya Mawikan Akmal Syara. Saya Arkana Alexi Andre. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.